Oke. Oke, Ruby Gold Lane. Biasanya kalau kita ngelihat di season lalu ya, Ruby Gold Lane ini benar-benar mengandalkan adanya hyper carry di jungle. Iya bener. Biasanya Link. Ya, dan ini mereka punya damagernya ini bakal masuk dari EXP. Iya. Oh, EXP dan jungle. dan zamannya Roger Iya bener. Iya kan Roger Link hyper carry kan? Yang assassin ya, Iya. Dan sekarang ini mengandalkan ke arah Joy. Joy. Dan juga EXP-nya ya nanti. Yep. Dan Ruby ini akan bertahan saja. Eman. Ya jarang-jarang lah kita lihat Eman main Ruby. Betul. Ya muncul juga untuk Ruby Gold. Padahal kalau zaman-zaman dulu ya, eksperimen untuk bermain di Gold itu kan ada banyak ya, gak cuma Ruby. Yap. Ada si Pakito juga sempat ada. Iya Pak kita Gold ya. Gold. Fighter-fighter Gold Lane lah. Betul. Nah ini nih. Look sekalinya masuk keluarnya bisa apa enggak gitu loh. Ya ini lumayan susah sebenarnya buat Look di awal-awal. Ketiban monumen. Ya pukul. Ketiban monumen landmark gitu ya benar. Pukul monumen. Agak susah tapi Anafel. Oke, ini dia Anafel hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi di tempatnya berbeda. Moreno masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dan Hazel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Ya pertukaran damage yang terjadi ya, tapi belum ada first blood sejauh ini. Sementara kita tahu sebenarnya untuk Cloud juga landingnya agak susah ya, ketemu sama marksman lain, apalagi ini ketemu sama fighter yang punya lifesteal. Ya ini lebih ke Eman yang akan menunggu juga kan, cuman nge-hold dia. Dan item pasti sama-sama jadi. Tinggal nanti untuk impact bisa seperti apa peran dari Eman juga. Widih, idongnya. Tidal strike. Ya tapi asuransi late game untuk Bigothron juga mereka minim banget loh. Tapi kalau jadi nih ya, lu punya 2 item kan juga udah sakit banget. Iya sih. Udah sakit banget, dan targetingnya pasti ini langsung ke Fanny sih. Ya. Tapi Mitty benar-benar utility lagi ya. Main ke arah Cushinnya, ini bakal susah untuk ngunci ke arah Fanny-nya. Cuman ya mengandalkan sisi power dari Eman tentunya untuk mengganggu pergerakan dari Hazel. Tapi 1v1 situation bahkan di arah top lane pun Blazing Duet memang terpaksa harus dikeluarkan. Ya, itu gak bakal pulang sama sekali buat Betul. Eman. Eman lupa pulang kali ini. Ya. Di Hazel ternyata ya, wah Fanny dapat turtle. Oke, Fanny dapat turtle yang pertama. Tidak ada setup yang begitu signifikan yang dilakukan oleh pemain dari Bigothron. Dan sekarang coba lihat di bagian bawah, Luke sendirian. Dijebak, bahkan Rincia pun sudah hadir. Luke tidak akan kuat lagi. Ya, Yap. 3 versus 1 ya. Cuman kayaknya kalau misalkan 1v1 kayak tadi Fanny dengan Nasya, Berat buat Fanny. berat buat Fanny. Tadi Berat udah buat hampir Fanny. tumbang soalnya Hazelnya juga. Yes, dan itu item belum jadi, baru Healing Hammer sebenarnya. Yang di tempat yang berbeda. Sedikit lagi tersisa. Setelah Rincia masih pertandingan satu reload manifestasi. Tidak untuk waktu yang lama karena Anafel pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Hazel mencoba bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Idoknya mengejar pergerakan dari Moreno. Sampai terakhirnya Idok pun masih bisa bertahan dan juga kabur ke tempat yang lain. Itu pada ini dia. Moreno menjadi korban pula. Ada BMI dikeluarkan dan Pit terus-terusan memberikan backup dari rekannya. Tapi Hazel kembali hadir. Belum bisa mengatakan David dan sakit banget shutdown. Di mana Luke sudah menunjukkan eksistensinya. Itu juga I'm offended tapi gak berhenti Dairan. Waduh, satu terakhirnya Dairan. Bisakah dia menyelamatkan diri? Satu terakhirnya dan tidak bisa. Wow, lama banget Dairan walaupun dia dirinya harus tumbang. Tapi Eman yang hadir di dalam satu buah teamfight, I'm offended. Ngebuat dari Hazel akhirnya mendekap dan juga menerima damage dari Luke. Ya jangan lupa itu dia, Luke-nya yang bisa join team fight. Luke punya damage. Dan EXP damager. Jungle damager juga. Dan utility hanya akan berkutat di seputar dari Ruby, Hylos bersama dengan Chusin. Jadi ini agak sedikit tertukar untuk Bigothron, tapi secara konsep mereka masih tetap sama. Dan Luke jangan sampai dibiarkan punya BOD ke depannya. Heptasis first, second item BOD, bahaya banget untuk Masya. Waduh, langsung digaruk kayak begitu. Oke. Tapi sepertinya Dairan tidak ingin menyerah. Dairan akan memberikan balasan di mana sekarang. Ada pergerakan dari Hazel, tapi Hazelnya malah menjadi jarum utama satu terakhirnya Hazel. Hampir saja Luke berhasil langsung dituntaskan dengan sangat baik oleh Dairan. Ya kan? Oke, diangkat lagi, ditarik lagi ke belakang. Bisakah Dairan mempertahankan diri, tapi terlalu berat sepertinya untuk dua player. Yang dimiliki oleh Bigothron dibantinglah sudah. Bahkan real one manipulation bola itu dikeluarkan begitu saja. Ada satu lagi dengan pergerakan begitu indah. Anafel masih berputar-putar, tapi tidak bisa didapat dari Hazel. Karena sedikit lagi Rich pun menjadi korban, bahkan Moreno-nya masih bisa menyelamatkan diri. Ini Moreno juga lama banget dia bisa bertahan, tarik ulur gating power. Dimiliki oleh Chusin. Ya sangat-sangat sustain untuk Chusin ke mid-nya, Toy. Waduh, digaruk tuh. Oke, Toy. Dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Hazel kembali hadir. Dan Luke-nya pun berhasil diamankan. Wow, bisa tarik dengan Eman. Iya, dan bahkan Toy-nya balik lagi dengan Battle Mirror Image. Mempertahankan outer turret di tengah. Dan bahkan point kill dan juga turtle ini akan menjadi milik RRQ kembali. Ya, cukup sayang sih tadi, karena dari Luke dan juga Eman mereka berada di tengah ya. Dan harus terkena damage dari turret juga, sehingga mengakibatkan mereka tumbang. Kalau damage output, ini Luke harus farming dulu. Satu item dulu lah, minimal ada Hepta baru join team fight. Yep. Oke, dan ini udah mulai sulit ya, di distract terus-terusan dengan adanya Toy yang sudah menjalankan lane-nya juga, dia ngedorong terus. Dan Oops. Hampir. flicker ya, Rins punya refleks flicker yang tepat, sehingga Emo Vended gagal untuk bisa dilepaskan dulu para mid. Ya, ini tertipannya panjang ya dari tadi. Banget. Dari Dairon yang bisa kembali time, terus Moreno juga ternyata punya extra shield dari Crimson Beacon. Iya, Idoknya juga nge-heal. Waduh, oke, by one sekarang sedikit lagi. Bisakah Hazelnya bertahan karena energinya sedikit lagi. Masih. Susah ya, ngejar Fanny itu susah banget pastinya tanpa adanya Sisi. Sehingga Hazel walaupun HP-nya tadi udah mulai tergerus, dia masih bisa selamat. Sementara, Bird Pathway
Aduh, itu dia luar squad wing. Pin udah akan megangin ke arah satu player, tapi ada satu lagi Tsunami Slam dikeluarkan sedikit dan Didok. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Reflex dibuka. Tidak ada hasil baik dari satu Blazing Duet tersebut. Ya, dan Masya ini masih 2 BOD gitu gak sih? Waduh, ketangkep basah nih Hazel, oke. Hazel masih bisa pergi. Ya, kan biasanya satu BOD. Satu ya? Tapi kalau mau full BOD juga bisa, yang penting ada Heptasis ya, buat di awal-awal. Wah, di tempat yang lain tuh ada 1v1 situation dan Toy! Wow. Ya, Anapel dengan Starlium-nya ya modalnya. Ternyata cukup memberikan damage dan sehingga Toy juga gak bisa balik lagi ke Battle Mirror Rematch. Bahkan Flicker pun ditahan karena kayaknya lumayan sia-sia. Yang bahaya Masyanya, siapa yang mau stop nanti? Sekalipun yang ada yang ditabrak antara Toy atau Hazel, langsung instant. Bisa di pick off dan sedang menuju ke BOD tadi ya. Legend Sword juga sudah selesai, Heptasis ada buat Luke. Oke. 1000 gold sekarang dipegang sama Ararki. Sebenarnya nggak terlampau jauh ya. Namun kalau memang bermain dengan waktu lagi nih, sama-sama punya PR tersendiri. Masya dan juga Cloud. Ya. Kalau dibawa lebih lanjut ke late game ya, Cloud pun kayak susah buat lawan Masya. Tapi kalau ada mereka Waduh, bisa. itu dikeroyok dong, coba lihat daerahnya sendirian. Tapi ada Real Blazing Duet yang bisa memberikan sebuah backup dan juga Blazing Duet. Sakit banget ada Pin. Anapel. Menjadi korban pula tempat tersebut di mana Eman dia. Namun Toy kali ini menjadi korban pula Ritz dalam keadaan sangat sekarang. Tyrant mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, tapi tadi lihat Anapel yang masuk ke dalam satu buah turret. Yep. Dia ngejar ke belakang. Tapi ya belum dapetin point kill juga dan Anapelnya masih selamat dan sekarang dikejar. Waduh, dikejar dong 1v1 situasi by one lagi. Hazel masih ingin lebih. Hazel mencoba untuk bisa mengejar Wah. ke arah dari Anapel tapi terlalu licin. Oke. Masih loh ini, oke. Cari. Oke, by one ini dia Hazel masih shutdown. What? Unstoppable by Hazel. Dikejar, dicari sampai ke inti bumi. Benar Jordan, lihat di ganking sekarang Waduh, Luke ya. sekarang Luke ya, bisakah dia bertahan Luke ya sendirian? Tidak akan sanggup dan sakit banget. Wow. Ini targeting yang mahal ya. Yep, Ternyata Hazel sendiri pun dia mampu. Walaupun tadi Anapel gocek-goceknya sejauh itu loh. Itu Hazel kalau udah target lock katanya. Wah, udah selesai. Ya tapi Dairan diangkat terus-terusan itu player. Yap, ini dia sedikit lagi real one manipulation. Sementara sekarang ada Jaira menjadi korban pula. Sementara itu dari Lordnya berhasil diamankan. Wow. Dari adu mekanik ya, 2 jungler muda. Tapi lihat Anapel. Lanjut. Yap, ini dia pergerakan dari Anapel. Mencoba bisa mendapatkan ke arah Purple dan berhasil. Berhasil ya. Iya, berhasil untuk didapatkan juga bensin dari seorang Fanny. Ini udah mulai dicuri. Walaupun memang Lord bisa didapetin sama Ararki di area top lane. Tapi seenggaknya ada pertukaran yang hampir bisa dilakukan juga sama Bigetron yang cukup worth ya. Ya pasti cukup aman ya nanti. Jadi untuk pergerakan Fanny agak tersendat ketika mengawal lot ini. Atau 3 lane push, Toy juga kelihatan cukup bebas. Yap. Golnya bakal dipegang dengan Toy jauh ya. Karena memang secara untuk defense-nya Eman hanya akan menjaga saja untuk area dia agar ya sama-sama jadi item lah istilahnya. Ya. Dan ini kepecah fokus gak sih? 2 split push power gini, Fanny Cloud. Nanti Cloud main berat ya. Wah, Hazel datang lagi. Hey, ada low and order tadi. Pas banget. Ih, itu lihat kena Rhythm of Joy sekali itu kesetrum. Hilang sepertiga HP-nya Hazel. Yep. Tadi juga mendaratnya ini ya, pas banget ya depannya si Vic. Yap, apalagi dengan Fanny yang sekarang ya, yang lebih ke mengandalkan juga untuk durability. Yes. Jadinya kayak untuk 1v1 kayak tadi lebih sustain. Untuk ngejar. Ya kalian dari Anthem Hazel juga dia punya Rose Gold tadi. Iya. Untuk item yang 3. Respect ya. Respect hybrid juga lah untuk build-nya anti cuirass untuk next item buat Hazel. Jadi ya dengan Fanny yang sustain juga, makanya tadi dia ngejar-ngejar juga oke aja. Yes. Apalagi kalau secara damage kan memang Anapel udah unggul banget kan, udah ada Holy Crystal juga tadi, udah bahkan ada Wishing Lantern-nya juga. Tapi ya kalau adu durable tetap aja Hazel punya kemenangan dengan adanya Rose Gold Meteor. Ya, yang bahaya sebenarnya dari gold gain ya buat RRQ. Karena itu dipegang dengan si Hazel. Terus juga ada Cloud-nya nih, ada Toy. Dan bener aja ya, ini menjadi debut untuk Ruby di Golden Season ini setelah terakhir kali digunakan MPL Edit 14 oleh Aaron Shiki. Wah, dia menang atas dia. Iya, mereka merasakan ya untuk bagaimana powerful-nya mungkin untuk Ruby Golden sekarang. Yes, dan Luke akhirnya item kedua yang dicari BOD selesai. Ini dia udah bisa join team fight-nya atau berusaha untuk mencari kill colongan solo pun bisa. Bisa. Asal dapatnya itu ke Toy atau ke Hazel yang Tapi- lagi jalan sendirian. Iya, masalahnya dari tadi lu gak ketemu sama yang sendiri kan. Dan dia yang di-ganking 3 orang. Iya makanya. Ini agak berat itu. Yap, itu yang terjadi selalu. Oke. Tapi ya kembali tenang kali ini. Belum terlihat lagi ada inisiasi. Karena 30 detik menuju ke arah Lord yang ter-enhance. Split push lagi-lagi menjadi sebuah PR tersendiri bagi Bigetron. Karena kita tahu bagaimana power dari Cloud dan juga Fanny nih. Yang nge-distract terus-terusan. Ya, tapi Cloud Fanny gak bisa jalan sendiri kalau ada Luke yang ngebayang-bayangin Aha. juga. Yap, wah ini dia. Nah ini, Mereka akan bertemu sesaat lagi. hati-hati ya. Dan satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Luke. Ya, mereka ragu-ragu juga ya, hati-hati banget juga. Iya. Hazelnya juga nggak nongol. Dan memilih untuk bermain safe dulu. Sementara Lord sekarang sudah spawn.
Meskipun Luke memang punya damage yang besar ya, tapi kalau dari ganking kayak kena 2, kena 3 kan bergerak juga. Waduh, reward reversion sebuah adanya satu pencegahan yang dilakukan, tapi sekarang Lordnya berhasil diamankan pula dan daerah menjadi korban dengan satu lagi close panway dikeluarkan. Mereka berusaha bisa kabur dari tersebut, tapi ternyata untuk kali ini berhasil menangkap ke arah satu player sekarang dengan satu pergerakan lewat Tsunami Slam tadi hampir saja. Lagi-lagi Dairen berkorban ya untuk memberikan rekan-rekannya space untuk langsung secure menuju ke arah objektif Lord yang jatuh kembali ke tangan dari RRQ. Ya, dapat lore-nya tapi mereka lagi dikunci juga untuk pengambilan dari buff ya. Yang disecure oleh Bigetron. Dewi sakit banget dan Didok tidak akan kuat menahan bagaimana damage yang bisa dihasilkan dan sekarang pergerakan dari Hazel mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Hazel terlalu berbahaya karena masih berkumpul pemain dari Bigetron. Tapi ini benar-benar dari Bigetron mereka nggak punya hero yang punya range jauh. Yes, jarak dekat semuanya. Iya. Tapi Bigetron mereka juga mengincar front to back dan mereka cukup kuat loh. Untuk hero tebal kan bisa dimakan Masya. Tebal bisa, tipis bisa, tinggal bagaimana mereka masukin jangan sampai mereka yang terpick off. Oke. Waduh, oke. Oh, digesek sekali nah satu bar gesek sekali. Hei, dicoba lagi, Awas. dihajar, diserang balik oleh Luke. Deg-degan ya, kita yang deg-degan ya lihatnya ya. Karena ini juga menjadi sebuah buying time di saat Lordnya coba untuk di-clear terlebih dahulu, tapi tidak dengan inner turret yang sudah mulai dihancurkan. Hanya tersisa satu inner turret di arah top lane-nya. Sementara dari atomization juga, ini bakal menuju ke arah BOD kedua atau mau ke Malefic nih? Ya, tapi bisa sih kalau mau main penetration juga. Yap. Ya unggulnya hanya di EXP ya, karena memang EXP di sini ada damager. Tapi Lord, ya cukup cepat sebenarnya kalau mau di-clear juga tadi. Blood Wings buat Rins, oke. Kabar gembira ya, extra shield pasti. Tapi, RRQ mereka harus bisa mainin lane jauhnya atau split push. Iya. Mereka punya dua potensi itu sih. Betul. Tinggal pilih aja siapa yang mau di backup. Mau yang mana ya? Atau mau main 2-1-2 juga? 2-1, berat sih kalau Berat ya, atau 3-2 berarti ya. MF, ini dia. Pertempuran terjadi. Ada satu lagi Tsunami Slam dari Luya, tapi Idok Toinya. sendirian. Idok tidak ada bola damage. Namun saya berhasil dihancurkan pula sementara Hazelnya berhasil mendapatkan ke arah Anabel. Tapi Dairen sendirian, Dairen yang benar-benar dikeroyok. Bisakah Dairen menyelamatkan diri? Dan tidak bisa kali, tapi Rins ada Luke di belakangnya penyisakan. Hazel sendirian, Bigetron mengamuk. Tapi lihat Hazel. Oke, ini dia Hazel mencoba untuk bisa membalaskan apa yang terjadi. Wah, masalahnya kalau di teamfight yang benar-benar all in komik kayak tadi, Bigetron punya keunggulan tersendiri loh. Ya, itu zoning yang bagus banget tadi Luke yang buka ngejar toynya yang langsung tumbang juga. Dan dikejar-kejar belakang Rins juga dikejar dengan Luke. Wah, Hazel nggak bisa masuk sembarangan, dia sakit banget langsung kayak begitu. Tapi Bigetron tekanan yang mereka lakukan juga ini santai dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Ya mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru karena kayaknya mereka akan butuh bantuan juga Lord yang akan sudah hadir. Tapi masalahnya RRQ juga mereka sudah kehadiran dari 4 pemain mereka yang tadi sempat ngebel. Ya, jangan lupa nih ya, dengan game time yang semakin sering bertambah, Iya. akan masuk ke wilayah Bigetron. Oke. Dan masih fokus dulu ya untuk farming. Sementara sakit. bocor Sakit banget, sih. aduh, bocor sudah itu Vin nih. Iya, kita tahu ya Cloud. Cloud. Attack speed, basic attack aja dan sekarang goalnya udah mulai tarik-menarik. Yap. Dan Tinggal juga bagaimana mereka nih Iya. dari setup Lordnya. Cloudnya juga ditarik-menarik. Iya. Oke. Dairen akan pergi ke arah mana? Sementara sekarang Finn yang benar-benar harus peran badan sekarang. Ada real one man di bawah ada Dido. Bahkan Rins pun menjadi korban dan Dairen. 3 player mendadak hilang dari RRQ. Lord menjadi milik dari Bigetron. Dan Toy ada Luke yang mengejar. Selesai. What? 4 pemain hilang dan misalkan Hazel sendirian lagi. Oke, Hazel sendirian. Lagi dan lagi. Beberapa pemain dari RRQ benar-benar dihukum. Dan sekarang Hazelnya diusir sampai ke dalam dari benchnya sendiri. Bisa Hazel bertahan karena sekarang dengan satu wave minion. Mereka berfokus. Mereka berusaha untuk bisa memecahkan pertempuran. Dan benchnya pun hancur. Tapi benchnya 2-0. Dan penggububan. Counter Raja sudah ditemukan. Kemenangan yang mereka dapatkan diruntuhkan. Bukan sekedar merah, tapi mereka marah. Win streak 6 dipecahkan dengan hasil 2-0